Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadila Syakif Rizkullah dengan NIM 2201422070. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan tentang motivasi pembelajaran. Pertama, kita akan mengenal lebih dahulu tentang pengertian dari motivasi pembelajaran itu terlebih dahulu. Motivasi pembelajaran merupakan suatu dorongan yang mengarahkan suatu perilaku belajar individu dalam mencapai tujuan belajar mereka sendiri. Motivasi belajar dapat berasal dari dalam diri individu atau bisa disebut dengan motivasi intrinsik, atau dari luar individu atau dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Bentuk dari motivasi pembelajaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada dua jenis motivasi pembelajaran, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, kita akan membahas tentang motivasi intrinsik lebih dahulu. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu seorang, tanpa adanya dorongan maupun pengaruh dari luar. Dan biasanya didasari oleh rasa ingin tahu. Contoh dari motivasi intrinsik adalah keinginan untuk mempelajari hal baru, keinginan untuk menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan dengan baik, maupun keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan bentuk kedua dari motivasi pembelajaran adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu seorang, seperti orang tua, guru, maupun lingkungan, dan biasanya didasari oleh keinginan untuk mendapatkan suatu penghargaan atau mengikuti standar dari orang lain. Contoh dari motivasi ekstrinsik itu sendiri adalah keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang tua atau teman, maupun keinginan untuk diterima di perguruan tinggi yang ternama. Fungsi dari motivasi belajar. Fungsi dari motivasi belajar sendiri ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap mata pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memelihara kegigihan siswa dalam menghadapi kesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. Dan berikut adalah cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama bisa kita lakukan dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman atau kita sukai. Setiap individu tentunya punya suasana belajar yang berbeda-beda, dan kita perlu mencari suasana belajar yang menurut kita efektif. Yang kedua adalah memahami seberapa pentingnya belajar untuk diri kita sendiri. Kita tentunya perlu belajar tentang seberapa banyak sih manfaat belajar dan apa pengaruhnya bagi diri kita sendiri. Yang ketiga ada memperbanyak pengalaman, dan selanjutnya ada dengan memanajemen waktu belajar dengan baik. Tentunya dengan memanajemen waktu yang lebih baik, belajar kita akan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah memberikan penghargaan maupun self-reward untuk diri kita sendiri. Dan kesimpulan dari materi kali ini adalah motivasi belajar punya peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar seorang ataupun individu. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi tentunya lebih bersemangat dan tekun dalam belajar, sehingga mereka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan belajar mereka. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.